Bila ada dua negara, contohnya negara A dan B, yang mempunyai kekuatan militer yang sama, lalu mereka berperang, negara manakah yang akan menang? Tentu jawabannya adalah negara yang mempunyai strategi perang yang lebih baik, maka dia akan menang. Tahun lalu saya melihat sendiri seorang peserta SKD, CAT, CPNS kalah sebelum bertempur, kalah sebelum masuk ke ruang ujian. Itulah pentingnya teman-teman sekalian, kita menetapkan strategi atau menetapkan tips dalam menghadapi SKB tahun 2020 ini. Apapun formasi Anda, ya, contohnya Anda memilih atau Anda adalah guru atau calon guru, guru bidang studi, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, ataupun di kementerian atau di instansi yang lain, I'm sure that this video will be useful for you. Jadi untuk itu saya minta teman-teman mengikuti dari awal hingga akhirnya nanti. Di video ini saya akan membaginya dalam dua tips atau dua strategi menghadapi SKB CPNS tahun 2020 ini. Ya, yang pertama nanti mengenai strategi atau tips secara umum, yang kedua strategi atau tips secara teknis atau secara khusus. Kita langsung ke bagian A, strategi atau tips secara umum. Yang pertama adalah update informasi, ya. Update informasi. Berhubung dengan keadaan situasi sekarang ini di mana pelaksanaan SKB ditunda dan kita belum tahu kapan hari dan tanggal pelaksanaannya. Untuk itu teman-teman harus terus, ya, harus terus online atau harus terus merilis informasi terbaru. Teman-teman harus siap akan perubahan-perubahan yang mungkin saja terjadi. Oke, yang kedua adalah teman-teman harus yakin bentuk tes yang bagaimana, SKB yang bagaimana yang akan teman-teman ikuti, ya. Kalau secara umum tes yang akan dilaksanakan tetap juga berbentuk CAT, tetapi ada beberapa kementerian atau formasi yang lain atau instansi yang lain yang akan melaksanakan bentuk yang lain, ya, seperti tes kesehatan, tes fisik, ya, ada juga psikotes, wawancara, dan lain sebagainya. Untuk itu, ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan, tetapi teman-teman harus siap untuk mengantisipasi segala perubahan. Oke, yang berikutnya adalah mengenai waktu, ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Waktu juga harus terus teman-teman pantau. Yang berikutnya mengenai tempat, ya, mengenai tempat. Ketika waktu sudah dilaksanakan, tentu bersertaan dengan tempat atau lokasi pelaksanaan SKB tersebut. Dalam hal ini saya minta teman-teman memastikan bahwa kalian mengetahui tempat pelaksanaannya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, gugur sebelum bertanding, gugur sebelum berperang atau sebelum ujian, ada peserta yang gagal mengikuti tes karena terlambat sampai di tempat. Jadi untuk itu teman-teman harus bisa memperkirakan berapa lama waktu perjalanan dan bisa memastikan tempatnya Anda atau teman-teman sudah mengetahui. Jadi bisa saja atau boleh saja teman-teman mengecek lokasi 1 hari atau 2 hari sebelum hari H. Oke, yang berikutnya adalah mengenai pakaian, ya, mengenai pakaian. Hal ini juga mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Bisa saja karena teman-teman contohnya tidak berpakaian kemeja, teman-teman tidak diizinkan masuk, atau bisa juga mengenai masalah warna sepatu dan lain-lain. Saya juga ada mendapat pengalaman, ya, sesama orang tua kemarin itu bercerita-cerita ada yang sampai harus menyewa pakaian, ya, jadi menambah biaya, ya. Oke, itu mengenai sampai mengenai pakaian tadi. Yang selanjutnya adalah mengenai dokumen, ya, mengenai dokumen atau identitas pribadi dan hal lainnya tentu juga harus kita bawa, ya. Jika teman-teman tidak membawa dokumen-dokumen yang penting, bisa saja teman-teman jadi gugur juga sebelum bertanding atau sebelum ujian. Oke. Selanjutnya waktu ketibaan atau kita sampai di lokasi, ya. Kita pukul berapa, kita harus tahu pukul berapa pelaksanaannya. Dan saran saya 1 jam sebelum pelaksanaan teman-teman harus tiba di tempat. Saya pikir juga teman-teman sudah tahu, tetapi kita harus terus mengingatkan bahwa di situ nanti akan ada proses registrasi lagi atau verifikasi
dokumen dan identitas. Ya, itu dia tadi yang pertama untuk tips atau strategi SKB, lulus SKB tahun ini. Kita sampai kepada hal yang berikutnya, yaitu mengenai kesehatan. Tentu saja teman-teman perlu menjaga kesehatan, apalagi situasi sekarang ini ya. Saran saya teman-teman melaksanakan pola hidup yang sehat ya. Tidur yang teratur atau jam tidur yang cukup. Oke, minum air putih secukupnya, makan makanan yang bergizi, dan olahraga. Ya, penting juga olahraga, terutama teman-teman yang akan menghadapi tes fisik atau kesemaptaan atau sejenisnya. Oke, dan tentu juga setelah usaha kita lakukan, kita jangan lupa berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar seluruh usaha kita diridhoi ataupun diberkati. Oke, sekarang kita sampai kepada tips lulus SKB atau strategi lulus SKB bagian kedua, yaitu strategi teknis ya. Di sini kita harus juga menetapkan strategi dalam hal teknis. Yang pertama yang IDP atau IDP bisa berikan adalah tetapkan keputusan atau kesimpulan Anda sendiri. Tentu hal ini adalah mengenai materi-materi yang akan Anda hadapi di SKB CPNS tahun ini ya. Tentu teman-teman sudah mendapat informasi ya dari BKN ataupun dari panitia, dan itu masih gambaran secara umum ya. Teman-teman harus membuat daftar teman sendiri, materi apa yang harus dipelajari ya, menuliskan ya, menetapkan dan menuliskan ya. Setelah itu teman-teman sortir satu persatu mulai dari atas ya. Jika sudah dikuasai, beri tanda centang, dan selanjutnya hingga seluruh materi yang teman-teman tetapkan untuk dipelajari dapat dikuasai dengan baik. Di sini satu materi ya yang saya bisa simpulkan bahwa semua formasi akan mendapat materi ini, yaitu materi bahasa asing. Walaupun nanti ada satu dua yang tidak, tetapi secara umum seperti yang sudah diinformasikan bahwa bahasa asing ya bisa kita katakan hampir semua akan diujikan. Dan tentu saja kita sangat yakin besar kemungkinan bahasa asing tersebut adalah bahasa Inggris. Ya, kebetulan channel saya ini lebih khusus atau lebih banyak memberikan contoh-contoh soal atau prediksi atau bocoran soal mengenai materi bahasa Inggris untuk SKB. Jadi saya harap teman-teman nantinya melihat juga halaman channel saya bagaimana contoh-contoh soal-soal bahasa Inggris untuk SKB tahun 2020 ini. Oke, itu dia tadi sampai ke materi ya, penetapan materi yang seharusnya kita pelajari. Setelah itu teman-teman harus menetapkan pelaksanaannya ya, bagaimana teman-teman melaksanakan dari materi-materi yang sudah saya katakan tadi. Setelah teman-teman membuat list materi-materi yang akan dipelajari, tentu di sini perlu manajemen waktu untuk proses pembelajarannya ya. Contohnya mungkin setiap hari teman-teman bisa menetapkan belajar pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 atau 2 jam, sehingga kedisiplinan itu akan membuahkan hasil yang baik. Oke. Setelah itu teman-teman sekalian, ada baiknya melakukan latihan ya, melakukan latihan sesuai dengan formasi teman-teman sendiri ya. Jika teman-teman akan mengikuti CAT, tentu di sini latihannya adalah latihan soal. Bila teman-teman akan menghadapi SKB yang berbentuk praktek, tentu teman-teman harus melatih bagaimana prakteknya ya. Kalau kalian seorang guru atau calon guru, tentu perlu melatih micro teaching ya. Itu dia mengenai penetapan bagaimana kita belajar, menetapkan atau komitmen untuk belajar secara reguler dan teratur. Ya, tadi mengenai latihan tadi juga sudah. Oke, selanjutnya untuk mengenai latihan ya, khusus untuk guru-guru ya, selain latihan dari yang Anda dapatkan, khusus untuk calon guru, guru kelas ataupun guru bidang studi ya, di sini ada baiknya teman-teman juga mengerjakan latihan-latihan soal ya. Jika kalian guru SD, mengerjakan latihan soal-soal UN
BKSD. Jika kalian guru SMP ya, memilih formasi guru SMP, latihlah soal-soal UNBK SMP sesuai dengan bidang studi atau jurusan teman-teman sekalian, dan juga UNBK SMA untuk yang memilih menjadi guru SMA. Oke, itu untuk latihan soal. Yang selanjutnya, setelah nantinya kita mendapatkan informasi hari pelaksanaan ya, pada hari H-7 ya, H-7, teman-teman belajarlah lebih intensif ya, belajarlah lebih intensif agar semakin familiar lagi. Tetapi pada hari H-1, saya sarankan teman-teman supaya lebih santai ya, lebih rileks, supaya nanti pada hari H kita tidak terlalu capai, sehingga fisik kita, kondisi kita kuat, prima, dan siap menghadapi SKB CPNS tahun 2020 ini. Ya, tips yang berikutnya ya, yang bagian kedua ini, yang berikutnya adalah carilah teman-teman atau siapa saja yang sudah pernah dan lulus ya, yang sudah pernah dan lulus SKB di tahun lalu, ataupun kalau ada yang gelombang pertama nanti yang sudah lulus, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi dari mereka, bagaimana materi-materi yang keluar, bentuk-bentuk soalnya, bentuk-bentuk pertanyaan, dan lain-lain. Dan jangan sungkan untuk meminta nasihat ataupun informasi, ataupun bahkan untuk minta diajari. Oke, itu mengenai apa tadi ya, orang-orang yang sudah pernah mengikuti SKB. Dan channel IDP sendiri, sehubungan dengan channel saya yang lebih dominan untuk soal-soal bahasa Inggris, soal-soal di channel IDP juga saya buat berdasarkan masukan-masukan dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti SKB tahun lalu, dan juga yang sudah pernah lulus ya, maksud saya, dan lulus juga. Oke, yang berikutnya tips yang bisa saya berikan adalah update isu terkait ya, atau isu yang lagi populer ya pada hari-hari terakhir ini ya. Jadi maksudnya begini, contohnya pada saat ini isu-isu populer itu atau berita yang paling sering diberitakan adalah mengenai COVID-19 ya. Jadi contohnya saya buat begini, seumpamanya teman-teman seorang calon guru bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris, bisa saja nanti untuk soal reading comprehension-nya ya, teksnya itu mengenai COVID-19. Jadi hal-hal atau vocabularies yang berhubungan dengan COVID-19 teman-teman harus kuasai ya. Jadi itu bisa mempermudah kita mengerjakan soal-soal SKB CPNS tahun 2020 ini. Ya, yang berikutnya adalah maaf, masuk ke grup-grup nasional sesuai dengan jurusan teman-teman sekalian ya. Hal ini tentu saja bisa kita mendapatkan informasi-informasi yang bagus, yang terbaru ya. Dan di sini ya ambillah nilai-nilai positif dari satu grup tersebut. Biasanya di sini grup WA ataupun grup Facebook dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya yang bisa saya berikan adalah, bila teman-teman ya agak ragu dengan kemampuan teman-teman, terutama di sini teman-teman yang kelulusan tahun yang sudah agak lama, contohnya yang lulus tahun 2015 ke bawah, 2014, 2013, sehingga sudah sedikit lupa dengan materi atau jurusan teman-teman ketika kuliah, ya bisa saja teman-teman mencari mentor ya, yang bisa membimbing, yang bisa memberi masukan, yang bisa menjadi teman berdiskusi. Ya, channel IDP sendiri atau IDP sendiri, saya sendiri namanya IDP atau IDP, ya memberikan tawaran untuk itu. IDP siap memberikan bimbingan online kepada teman-teman sekalian ya, calon-calon guru bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Silakan menghubungi saya ya di nomor ini, IDP, nomornya sudah saya tuliskan. Ya, dan saya siap untuk melakukan itu, dan setelah teman-teman berkomunikasi dengan saya akan memiliki rasa tanggung jawab ya untuk kelulusan teman-teman nantinya di SKB tahun ini. Ya, saya kira teman-teman sekalian itulah yang bisa saya berikan. Jika teman-teman juga mempunyai tips lulus SKB tahun ini atau strategi lulus atau lolos SKB tahun ini, silahkan ketik di kolom komentar. Bisa juga kita diskusikan di kolom komentar ya.
Dan juga teman-teman, walaupun hanya sekedar berbicara atau ngomong-ngomong dengan IDP, ya silahkan menghubungi telepon saya, WhatsApp number saya. Saya bersedia untuk sekedar berdiskusi secara umum ya. Itu saya berikan secara gratis, dan memang sudah ada beberapa orang dari rekan-rekan calon guru, para pejuang CPNS tahun ini menghubungi WhatsApp saya. Oke, kepada teman-teman yang baru pertama sekali berkunjung ke channel IDP channel, saya mohon bantuannya untuk memberi komentar, menekan tombol likes ataupun men-share, dan tekan tanda subscribe dan juga tanda lonceng. Thank you very much for your time and see you on my next video. Goodbye.